cobalah terus menata pikiran kita, menata hati kita untuk menjadi baik. Jangan biarkan kelemahan kita membuat kita jatuh. Jangan biarkan kesombongan atas kemampuan yang kita miliki membuat kita pun jatuh. Maka beradalah pada posisi yang seimbang, selaras, dan harmonis dengan apapun yang merupakan berkat Tuhan yang mengalir pada diri kita. Salam cinta penuh dengan kedamaian. Bersama saya, Bunda Arsaningsih, kita akan membahas kembali permasalahan hidup yang tentunya membutuhkan proses-proses untuk diselesaikan. Hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana ketika seseorang mempunyai kekuatan di dalam dirinya, tetapi mereka tidak mampu mengendalikan, maka kekuatan yang terbesar ini pun akan menjadi kelemahan mereka. Begitu pula dengan kelemahan yang kita miliki mampu menjadi suatu kekuatan bagi diri kita apabila ini dijadikan suatu proses titik balik kita untuk meraih yang lebih baik. Nah, tentunya kita semua mempunyai sisi yang baik dalam diri kita maupun sisi yang buruk. Tidak ada yang salah ketika kita mempunyai karakter-karakter yang tidak begitu baik. Jangan itu dijadikan sesuatu untuk membuat mental block di dalam diri kita. Bahwa saya buruk, saya tidak layak. Apabila afirmasi ini terus dilakukan, maka ini akan membuat mental block yang kuat di dalam diri kita. Dan diri kita pun akan terus terpuruk dengan kondisi ini. Oleh karena itu, kita akan mulai menilai apa sih yang kita miliki, memilah hal-hal yang positif untuk kita kuatkan kembali. Dan tentunya kita pun harus melihat juga apabila kita punya suatu kelemahan, buatlah kelemahan ini menjadi sesuatu inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kita tahu kondisi yang seimbang adalah yang terbaik dalam diri kita. Artinya, kita tidak mempunyai banyak kelemahan yang membuat kita jatuh, ataupun kita tidak mempunyai kekuatan-kekuatan yang membuat kita sombong dan akhirnya terjatuh pula. Kondisi seimbang inilah yang harus kita pelajari dengan memahami proses hidup ini, membuat diri kita pun selalu seimbang. Mari kita simak satu persatu bagaimana proses kekuatan yang terbesar di dalam diri kita akan mampu sebagai bumerang yang akan menjatuhkan diri kita. Kita lihat ketika orang-orang mempunyai rasa bahwa dia sudah mampu, dia sudah sukses, dia tidak merasa bahwa dia tidak mau belajar lagi. Membiarkan dirinya terus membanggakan dirinya, membuat kesombongan terus tertanam di dalam dirinya. Ketika seseorang menjadi sombong, mereka akan merasa bahwa proses belajar tidak diperlukan lagi. Mereka sudah cukup puas akan dirinya. Oh, saya sudah bisa. Saya tidak membutuhkan yang lain lagi. Maka ini adalah proses yang menghambat proses bertumbuh kita. Bapak Ibu semuanya, cobalah untuk menyadari dan jadilah orang yang rendah hati. Lepaskan kesombongan kita dan terus kita meniapkan di dalam diri, saya masih butuh untuk belajar. Masih banyak ilmu pengetahuan yang saya butuhkan untuk bertumbuh dan tidak cukup hanya ini. Maka ketika seseorang meniatkan dirinya untuk bertumbuh, mereka akan menjadi orang yang rendah hati, menerima masukan-masukan yang diberikan, karena masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang diberikan orang lain merupakan
pengontrol untuk diri mereka. Mereka akan bersyukur dan berterima kasih karena seseorang telah melihat hal-hal buruk yang ada di dalam dirinya. Disinilah mereka akan merasa bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menilai diri kita. Dan tentunya kita pun akan menjadi lebih rendah hati. Ketika kita mampu menghargai apapun yang orang lain berikan pada diri kita, kita akan menganggap semua itu adalah proses pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik. Maka kita akan melihat kekuatan kita, keyakinan kita akan hal ini bertumbuh menjadi lebih baik karena ada pengontrol yang membuat kita tidak menjadi sombong. Karena kesombongan akan menjatuhkan diri seseorang. Kesombongan yang muncul akan memperbesar dirinya dan membuat dia buta akan sekelilingnya. Dia tidak akan bisa melihat hal-hal yang baik maupun yang buruk karena dia selalu menilai dirinya selalu benar. Berhati-hatilah dengan kesombongan dan teruslah berupaya menekan atau menyadari kesombongan ini, melepaskan kesombongan dan jadilah rendah hati. Nah, disinilah proses kita akan belajar, Bapak Ibu, memahami step by step kehidupan kita. Walaupun kita telah mencapai kesuksesan, ternyata itu tidak cukup bagi kita untuk proses belajar. Kita pun perlu untuk berlatih mengendalikan diri agar kesombongan tidak menjatuhkan diri kita. Ya, ini pelajaran yang positif untuk diri kita, karena banyak sekali orang-orang yang sudah sukses, sudah berhasil, mereka tidak lagi mengendalikan diri karena ego, kesombongan yang terus memuncak, membuat mereka terpuruk karena kesalahan mereka. Begitu juga ketika kita melihat seseorang di mana mereka memiliki kelemahan-kelemahan yang negatif, yang tentunya akan membentuk mental block di dalam diri, membuat mereka tidak bisa bertumbuh. Mereka pun bukanlah contoh yang baik. Orang-orang perlu untuk berlatih mengamati proses-proses hidupnya, menilai diri kita sendiri. Memang kita membutuhkan penilaian dari orang lain, tapi apabila masih ada penolakan di dalam diri untuk dinilai oleh orang lain, maka apapun yang disarankan oleh orang lain tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ketika kita dinilai oleh orang lain, cobalah untuk menerima proses ini. Seandainya kita mampu menilai diri kita, tentunya kita tidak perlu tersinggung dengan apa yang diutarakan orang lain ketika orang lain menilai diri kita. Tapi mampukah kita menilai diri kita sendiri? Seandainya kita memang telah memahami energi, maka kita pun akan mempelajari bagaimana kita mengukur energi yang terpancar dari diri kita, yang merupakan bagian dari pikiran-pikiran yang kita miliki. Disinilah kita akan mampu mengukur keberadaan diri kita sendiri. Kelemahan-kelemahan yang kita miliki, yang membuat kita terpuruk, merupakan suatu proses yang seharusnya menjadikan satu titik balik bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Ketika kita membiarkan diri kita terus terpuruk dengan kelemahan kita, itu artinya seseorang tidak berubah. Orang itu tidak mau belajar. Seseorang yang hendak belajar, dia pasti menyadari dulu, terlebih dahulu, potensi apa yang ada dalam diri saya, menguatkan potensi yang positif, dan membebaskan diri dari hal-hal negatif yang kita miliki. Kelemahan kita tidak seterusnya akan menjadi sesuatu yang negatif. Kadangkala kita perlu juga memaafkan diri kita sendiri.
Seringkali karena kita melakukan kesalahan, kita menganggap diri kita benar-benar buruk. Dan ini pun merupakan mental block kita. Ketika kita mampu memaafkan diri kita menyadari, ya ini adalah kelemahan saya. Dan saya ingin keluar dari kelemahan saya. Berupaya keluar dari zona nyaman yang kita miliki, maka kita akan berupaya lebih kuat lagi untuk melepaskan diri dari kelemahan yang kita miliki dan menjadikan ini sebagai titik balik kita untuk mencapai hal-hal yang lebih baik. Melepaskan diri dari kelemahan berarti kita mengakui bahwa kita mempunyai hal yang negatif tersebut, tetapi kita mampu menyadari kembali bahwa kita pun layak menjadi lebih baik apabila kita mau berusaha. Jadi, cobalah berikan pemahaman kepada mereka untuk melepaskan zona nyaman, menjadikan kelemahan sebagai salah satu titik balik untuk mencapai kesuksesan. Contoh, apabila seseorang gagal dalam bisnis, maka kegagalan ini bukanlah sesuatu yang menjadi akhir hidup kita. Tapi dari kegagalan yang kita dapatkan bisa merupakan suatu titik balik bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Ya. Mengapa demikian? Ketika seseorang menjadi orang yang gagal dan terpuruk, Bapak Ibu, mungkin mereka membutuhkan waktu sesaat untuk menderita, menyadari bahwa ini tidak benar-benar tidak nyaman. Dan tentunya ini menjadikan suatu pemicu bagi kita untuk mampu keluar dari zona yang tidak nyaman ini untuk mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Mereka pun akhirnya tergugah hatinya dan mulai menata dirinya kembali, melepaskan keterpurukan dan menganggap bahwa ini adalah suatu pelajaran yang memang harus terjadi. Ketika dia punya keyakinan akan diri untuk menjadi lebih baik, maka mereka pun akan bertumbuh sehingga kegagalan ini merupakan titik baliknya untuk mencapai sukses. Ya, inilah pelajaran hidup. Tidak bisa kita hanya berpikir bahwa saya bisa mencapai semuanya, tapi semua akan dicapai ketika semua mau berusaha. Tidak ada yang gratis di alam ini. Seseorang yang berpikiran gratis bahwa segala sesuatu datang dengan gratis, maka mereka bukanlah tipe orang yang sukses. Karena orang yang sukses, mereka paham, mereka harus berusaha, memperjuangkan, berusaha mencapainya dengan usaha tanpa ada yang gratis. Jadi bebaskanlah diri dari mental-mental gratis yang membelenggu kita, membuat kita terpuruk, tidak mencapai sukses. Bagaimanapun juga, hidup merupakan proses dari hukum karma. Ketika seseorang yang menginginkan gratis, bayangkan saja, apabila setiap hari yang dia pikirkan gratis, ingatlah bahwa itu hanya proses untuk meminta saja. Gratis berarti kita tidak pernah memberi. Kita hanya memikirkan untuk menerima saja. Oleh karena itu, lepaskan semua bentuk pikiran gratis di dalam hidup kita, bahwa segala apapun yang ada di dalam hidup kita untuk dicapai, perlu kita berusaha mencapainya. Itulah yang harus kita pahami. Dan jadikanlah proses ini sebagai proses pembelajaran. Karena apabila kita telah melakukan hukum-hukum alam ini dengan baik, maka kita tidak perlu khawatir. Ketika kelemahan-kelemahan kita membuat kita terpuruk, berarti kita harus belajar untuk kembali memahami diri kita. Upayakanlah untuk selalu menyadari proses-proses alam ini dengan menanam kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Ketika kelemahan-kelemahan kita tanam, maka kelemahan pula yang akan kita dapatkan. Dan ketika kekuatan ini, hal yang positif kita tanam,
maka hal positif pula yang akan kita tuai. Tapi memang ada proses kita mengendalikan semuanya, agar kelemahan tidak terus membuat kita semakin terpuruk, dan kelebihan kita tidak terus bertumbuh menjadi suatu bentuk kesombongan yang akhirnya juga membuat kita jatuh. Proses keseimbanganlah yang harus kita lakukan. Seimbang berarti kita mampu memilah terlebih dahulu. Seimbang berarti kita menjadi bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita selalu mawas diri, kita selalu eling, dan kita selalu terukur dalam proses diri kita. Tidak serta-merta kita semaunya saja, tapi kita senantiasa mengendalikan apapun yang keluar dari pikiran kita, apapun yang keluar dari perasaan kita, serta apapun yang keluar dari emosi kita untuk terus positif. Ya, inilah proses hidup kita yang harus kita pahami. Memang beberapa orang mengatakan, wow, gampang saja berkata demikian. Karena ketika kita hendak mempraktekkan ini semua, kita akan merasa sulit sekali melakukan. Ini pun bagian dari proses berpikir. Ketika kita mengatakan dalam pikiran kita bahwa itu adalah proses yang ruwet, yang susah, maka yang kita lihat pun adalah segala sesuatu yang susah dan ruwet. Tetapi ketika kita meniatkan bahwa ya, saya pasti bisa menjalaninya, ini sesuatu yang simple, yang mudah, maka kita pun akan melihat semua proses selesai dengan mudah, dan kita pun dapat terbebaskan. Ya, semuanya adalah proses dari berpikir kita. Semua pilihan ada di dalam diri kita. Bagaimana kita mampu menyelesaikan semua kelemahan-kelemahan kita, sehingga kelemahan kita sebagai alat pemicu kita untuk menjadi lebih baik, dan kesuksesan kita sebagai ukuran kita untuk mampu menyadari bahwa tidak selamanya kita harus berada di atas. Kita pun menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Perenungan-perenungan yang dilakukan pada seseorang membuat seseorang dapat tertata dengan baik. Kita akan melihat karakter-karakter yang kita temui pada teman-teman kita, bos kita, orang-orang yang terpandang. Kita akan melihat bagaimana mereka mampu mengendalikan diri mereka, membuat mereka menjadi orang yang sukses, karena mereka telah melakukan proses pengendalian diri. Tidak membiarkan kelemahan ini menjadi sesuatu yang terus membuat mereka terpuruk. Tidak membuat mereka hancur karena mereka melakukan suatu kesalahan. Karena mereka yakin, ini adalah kesempatan saya untuk berubah. Hidup adalah proses perubahan. Saya tidak boleh terus terpuruk dengan hal-hal yang salah. Memaafkan diri sendiri adalah proses untuk memahami diri. Sudahkah kita memaafkan diri kita sendiri? Ataukah kita masih menganggap kita tidak layak untuk hal-hal yang baik? Maka ubahlah ini semua. Jadikanlah pengalaman kita sebagai cambuk bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Keteguhan hati sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Seorang yang mempunyai keteguhan hati, maka mereka akan mampu menghadapi proses hidup ini dengan lebih baik. Tapi seseorang yang lemah, mereka pun akan mudah terpuruk. Keteguhan hati akan muncul ketika seseorang mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menerima dan ikhlas atas semua yang datang pada diri kita? Karena kita tahu semuanya adalah kehendak Tuhan yang terjadi
pada diri kita. Inilah merupakan senjata bagi kita untuk membuat kita masih mampu tegar menjalani hidup. Karena apabila mereka terus terpuruk, mereka tidak lagi menyadari bahwa ada Tuhan di antara kita. Maka keterpurukan ini pun akan menjadikan stres berkepanjangan yang mungkin membuat mereka putus asa, bahkan melakukan tindakan yang negatif. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ya, keterpurukan ini merupakan proses saya, dari bagian karma yang harus saya terima, dan saya yakin Tuhan bersama saya. Tuhan akan menguatkan saya, membuat saya tegar, bangkit dari semua proses keterpurukan ini. Maka dialah yang menjadi pemenang, karena yakin bersama Tuhan kita pasti bisa. Bapak Ibu semuanya, cobalah terus menata pikiran kita, menata hati kita untuk menjadi baik. Jangan biarkan kelemahan kita membuat kita jatuh. Jangan biarkan kesombongan atas kemampuan yang kita miliki membuat kita pun jatuh. Maka beradalah pada posisi yang seimbang, selaras, dan harmonis dengan apapun yang merupakan berkat Tuhan yang mengalir pada diri kita. Segala sesuatunya akan menjadi lebih damai ketika kita mampu dengan ikhlas menerima dan mempersembahkan semua kerja kita kepada Tuhan. Untuk mengontrol kita tidak menjadi sombong, sadarilah bahwa apapun yang kita capai merupakan berkat Tuhan yang mengalir pada diri kita. Kita tidak memilikinya semuanya, karena semua itu adalah milik Tuhan. Dengan pola pikir demikian, maka kita pun akan lebih terarah. Kita pun menjadi lebih rendah hati. Walaupun kita menjadi orang yang sukses, tapi kita benar-benar rendah hati. Bersyukur atas apa yang datang pada diri kita, membuat kita pun terpacu menjadi lebih baik. Satu persatu kita pahami dengan baik. Begitu juga dari sisi kelemahan kita. Maafkanlah diri kita. Dan yakinlah, ini adalah proses belajar kita. Karena berkat Tuhan akan mengalir pada diri kita. Ketika kita mampu menyadari kelemahan diri kita dan berjuang untuk mencapai sukses yang lebih baik lagi. Inilah pelajaran hidup yang banyak sekali terjadi pada banyak orang. Jadikanlah ini suatu proses bagi diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi proses ini. Penuhilah diri dengan kedamaian, penerimaan atas apapun yang datang, karena semuanya merupakan berkat Tuhan yang mengalir pada diri kita. Bapak Ibu semuanya, rasanya kita akan menjadi lebih berlapang dada. Kita menjadi lebih banyak bersyukur ketika kita tahu bahwa hidup ini adalah jalan Tuhan. Ketika kita mampu mempersembahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Biarkan pelajaran ini menjadi suatu masukan bagi kita semua untuk dapat memahami bahwa hidup ini merupakan proses belajar bagi sang jiwa yang tidak pernah henti. Terima kasih karena kita telah menyadari ini semua dengan kerendahan hati dan proses penerimaan yang dalam. Salam cinta penuh kedamaian.